Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Kali ini kita kebetulan silaturahim dengan Gus Yai Yahya Khalil Stakuf ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, beliau sangat perhatian pada isu dialog antar agama. Ya, sekarang kita mulai supaya beliau menerangkan kepada kita hal-hal yang sangat pokok pada keprihatinan kita tentang isu ini. Gus, bisa diterangkan kepada para mahasiswa kita dan sivitas akademika kita di UIN Sunan Kalijaga, apa yang harus diperhatikan dalam dialog antar agama ini sebagai basis kita? Yang harus diperhatikan dalam dialog antar agama adalah realitas kehidupan beragama sendiri yang ada di dalam masyarakat. Pertama, bahwa realitasnya di dalam masyarakat kita ini masyarakat yang heterogen, antara Muslim dengan non Muslim hidup bertetangga di mana-mana. Nah, sementara itu realitas yang satu sisi lain ada realitas mindset dari umat beragama sekarang ini yang masih populer, yang masih masih mapan lah di kalangan umat beragama, bahwa harus ada segregasi antara umat yang satu dengan umat yang lain. Mindset itu masih ada. Nah, ini harus diadres oleh dialog antar agama itu. Jadi mindset yang menginginkan segregasi, mindset yang maunya bersaing satu sama lain, mindset yang cenderung bermusuhan, cenderung mendiskriminasi dan sebagainya, ini harus diadres bagaimana caranya merubah mindset itu. Salah satu dari usaha itu kita semua saya kira sudah membaca ya bahwa kategorisasi orang yang selain atau di luar agama kita kafir. Nah, ini sampaknya dalam bahasa filsafatnya sudah didekonstruksi, Gus. Gimana komentarnya itu? Iya, jadi beberapa dekade terakhir ketika ada rame-rame radikalisme dan terorisme, orang mengkambing hitamkan gagasan takfir. Gagasan takfir. Semua orang bicara soal mengecam takfiri. Bahkan Saudi Arabia ikut mengecam takfiri. Belakangan ya. Yang lain-lain mengecam takfiri yang dihubungkan dengan Wahabi, masuk Azhar dan lain-lain. Oke, takfiri. Takfir itu apa? Takfir itu mengkafirkan orang Muslim. Orang sebetulnya Islam tapi dianggap kafir, itu takfir. Kenapa tidak boleh takfir? Karena kalau orang dikafirkan, statusnya jadi bermasalah toh. Gitu. Dia sebagai orang kafir ini harus begini, harus begitu, yang tidak sama perlakuannya kepada Muslim. Nah, lalu pertanyaan kita, gimana dengan orang yang memang kafir beneran? Emang tidak ada Islamnya sama sekali gitu loh. Ya memang sudah beragama lain, sudah kafir. Nah, itu gimana? Apakah masih harus didiskriminasi dan sebagainya? Nah, di dalam Munas NU di Kota Banjar tahun Februari 2019 yang lalu, kiai-kiai para alim ulama NU pada waktu itu membuat keputusan dalam Basul Masailnya bahwa di dalam negara bangsa modern semua warga negara setara di depan hukum, sehingga kategori kafir itu tidak lagi relevan.
Tidak ada lagi bicara soal kafir dhimmi, kafir harbi, nggak ada. Yang ada warga negara yang setara di depan hukum. Ya, dan saya kira ini punya implikasi yang jauh ya. Jika kita secara sikap sudah merasa bahwa mereka itu setara dengan kita, saya kira ini juga akan memudahkan dialog, memudahkan hubungan antar manusia ya, basyariah tadi. Ya, itu satu-satunya cara supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Itu secara sustainable. Jadi orang mau hidup berdampingan dengan damai itu kalau masing-masing merasa setara. Kalau yang satu kelompok ditindas itu pasti cita-citanya dia mau merdeka. Cita-cita pasti mau melawan yang menindas. Kita aja gitu dulu dijajah Belanda. Karena kita tidak diperlakukan sebagai warga negara yang setara pribumi ini, maka kita bercita-cita memerdekakan diri dari penjajahan. Gitu. Tanpa itu nggak ada kehidupan yang damai, tidak ada harmoni. Nah, kalau tidak ada harmoni bagaimana? Kita ini hidup sebelah menyebelah dengan tetangga-tetangga yang sangat beragam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, Hindu dan sebagainya. Gitu. Dan kenyataannya menurut banyak studi secara akademikus, ini kan banyak sekali label yang diterima, terutama umat Islam di Indonesia. Saya kira juga secara umum bahwa kita kurang toleran ya, bahwa kita masih sangat diskriminatif ya. Saya kira ini perlu tindak lanjut ini dari sisi baik itu sisi fikhiyah, dari sisi fikih maupun mungkin sosiologis, Gus. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa kita harus jujur. Kita harus jujur dalam melihat masalah. Sesuatu yang menjadi masalah harus kita akui dengan jujur bahwa itu masalah. Nah, sekarang kan kita berada pada pilihan. Apakah kita mau, ya sudah sekarang kita kayak dulu aja lah, perang pokoknya habis-habisan, siapa yang habis duluan ya yang kalah. Nah. Yang masih sisa yang menang kira-kira gitu lah. Terus ya siapa yang mau? Kita ini umat Islam cuma 1/4 dari seluruh populasi dunia. Gitu. Nah, apakah ya nanti kan paling-paling mati masuk surga ya. Baiklah. Nah, sekarang persoalannya kemudian ini pilihan, kita mau milih apa sekarang? Mau milih perang habis-habisan begitu atau milih mengajak yang lain, ayo kita membangun dunia yang lebih baik bersama-sama, yang harmoni. Itu pilihan. Nah, makanya juga saya pernah nyatakan beberapa tahun yang lalu, baik saya sekarang memilih perdamaian. Saya memilih perdamaian. Kalau pilihan saya ini salah ya mudah-mudahan diampuni. Karena ini soal pilihan. Ya. Pilihan itu kalau kita memilih damai itu berarti kita memilih memaafkan. Memilih memaafkan. Kenapa? Karena kita ini mewarisi sejarah yang bermasalah. Kita ini mewarisi sejarah yang traumatik, yang membuat setiap kelompok punya alasan untuk mendendam kepada kelompok yang lain. Setiap kelompok. Kalau bicara sejarah, orang Islam itu punya banyak alasan untuk mendendam kepada orang-orang Kristen. Sebaliknya orang Kristen juga berdasarkan pengalaman sejarah punya banyak alasan untuk mendendam kepada orang Islam. Nah, berarti kalau kita memilih berdamai, itu artinya memilih untuk memaafkan, dan memaafkan itu sakit sebetulnya. Memaafkan itu pedih. Tinggal kita mau nggak, karena kenapa saya bilang kita bahwa damai itu layak dipilih, perdamaian itu layak dipilih. Karena perdamaian itu lebih menunjukkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai Muslim
memandang bahwa pilihan berdamai itu dalam konteks sekarang ini lebih menunjukkan atau lebih merepresentasikan husnuzon kepada Allah, bahwa Allah itu bisa memberikan hidayah kepada siapa saja. Jadi gampangnya begini, sudahlah orang kafir ini nggak usah dibunuh dulu lah. Siapa tahu Gusti Allah memberi hidayah, kan gitu. Daripada kita bunuh-bunuhan sekarang itu kan seperti putus asa kepada hidayah Allah. Nah sekali lagi ini soal pilihan, mau pilih apa? Mau pilih perang atau pilih damai? Gitu. Nah, apapun pilihannya, ya saya berharap ya yang jujur gitu, ngaku saja kalau memang mau pilih bunuh-bunuhan itu ngaku saja, gitu. Nggak usah pura-pura moderat gitu, ngaku saja gitu. supaya jelas urusannya kita yang ngomong gitu. Sehingga dialog itu jadi mencerminkan realitas, bukan cuma omong kosong gitu. Ya, kejujuran ini saya kira sangat berat itu. Pertama, sekali lagi sejarah tadi, bahwa hampir semua agama di dunia ini mempunyai sejarah, dan tidak semua sejarah itu manis, dan mungkin lebih banyak yang tidak manisnya. Dan saya kira itu sulit diakui, Gus, baik oleh kalangan agamawannya maupun kalangan khalayak umum, bahwa kita punya sejarah konflik, punya sejarah diskriminasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam Islam mungkin fikih, dalam agama lain mungkin ada teologinya, mungkin ada ajaran yang sangat dogmatik, dan itu saya kira perlu langkah yang berani. Mungkin dalam Islam ada ijtihad, ada istinbat lah. Ini sejauh mana langkah tentang status kafir ini, Gus? Ya, pertama bahwa kejujuran itu keharusan yang diwajibkan oleh iman. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mu'min ya'si wa la yakdzib. Orang kalau betul-betul beriman bisa saja dia bermaksiat, tapi tidak akan berani berbohong kalau memang beriman beneran. Jadi itu tuntutan iman. Kalau orang masih berani bohong, ya berarti belum sungguhan imannya gitu. Berarti jujur itu tuntutan iman. Makanya Gus Dur dulu pernah mengatakan, jangan takut, jujur saja, jangan takut. Gus Dur mengatakan begitu. Karena itu tuntutan iman, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tadi Pak Rektor menyinggung soal sejarah yang tidak manis, sejarah yang tidak manis itu bukan khas Islam. Kita tahu. Ya. Kita ini Barat Kristen itu pernah menjajah di mana-mana, ya di Indonesia, di Amerika Latin. Islam juga pernah menjajah. Saya dimaki-maki orang gara-gara mengatakan bahwa Islam datang ke Timur Tengah sebagai penjajah. Lalu sekarang apa namanya? Kalau ada pasukan Arab Muslim menyerbu Persia, menaklukkannya, mendudukinya, apa namanya? Suriah, apa namanya kalau bukan Futuh namanya bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya futuh. Arabnya menjajah. Nah, kalau saya katakan begitu bukan berarti saya menganggap Islam salah. Kenapa? Karena pada waktu itu memang begitu caranya. Mana ada peradaban tidak menjajah? Enggak ada. Saya bilang sor meja ono ulane, jo gelo wis ngono carane, ngono. Memang begitu cara semuanya menjajah kok. Bahwa sekarang penjajahan dianggap jelek kan sekarang. Waktu itu penjajahan normal. Nah, tapi sekali lagi ini bukan khas Islam. Yang jelek-jelek ini semuanya melakukan juga gitu loh, bukan khas Islam. Buddha juga sama semuanya sama. Maka yang harus kita sebagai Muslim mukmin, kita punya kebutuhan untuk menemukan apa sebetulnya yang khas Islam, yang betul-betul merupakan tatmim makarimul akhlak. Ini yang harus kita temukan dan kita hadirkan di dalam dunia kita ini, ya, sebagai visi tentang bagaimana seharusnya tata dunia ini dibangun ke depan. Ya. Karena apa? Karena kita ini berada di dalam situasi ketika the new
order is still in the making. Belum terjadi. Jadi ada tata dunia yang sudah mapan selama ribuan. Maka saya bilang bukan khas Islam, karena ribuan. Sejak zaman Romawi kuno, itu caranya memang begitu. Ya perang, takluk, jajah, perang lagi. Silih berganti antara satu peradaban dengan peradaban yang lain. Ini ribuan tahun. Nah peradaban ini buyar persis sesudah Perang Dunia Pertama. Buyar, runtuh. Dan orang masih harus perang habis-habisan di Perang Dunia Kedua, sampai kemudian mereka berpikir tentang bagaimana kalau kita membuat tatanan yang baru, yang lebih damai. PBB. Ya, dan ada UN Charter, lalu ada UN sebagai organisasi. Nah sebetulnya para bapak pendiri bangsa Indonesia ini sudah lebih maju dari mereka. UN Charter itu ditandatangani tanggal 24 Juni kalau nggak salah. Ya, tentang kemanusiaan, tentang kesetaraan umat manusia dan sebagainya. Nah tanggal 1 Juni Bung Karno sudah pidato soal Pancasila, kemanusiaan, sudah tentang internasionalisme, tentang kemanusiaan, tentang keadilan dan sebagainya, tentang demokrasi. Ini lebih dulu. PBB didirikan bulan Oktober, kita sudah proklamasi bulan Agustus, tanggal 17, tanggal 18-nya kita tetapkan UUD 45 sebagai konstitusi, dan di dalam pembukaan UUD 45 tegas dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini visi tentang tata dunia, Pak. Karena klaimnya bukan hanya untuk bangsa Indonesia, untuk semua bangsa. Dan dinyatakan oleh cita-cita proklamasi adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini visi tentang tata dunia. Ini bapak bangsa kita dikaruniai bapak bangsa yang punya visi peradaban dunia yang sangat jauh ke depan. Nah sebagai bangsa Indonesia, menurut saya apalagi pilihannya kalau bukan damai, jelas-jelas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya kita harus memilih perdamaian. Itu dari sisi sejarah dan dari sisi geopolitik. Nah, sekarang ini yang saya kira kok berat masih tetap dari sisi rekonstruksi dogma. Yaitu mungkin dalam bahasa Islam ya fikih atau tasawuf atau akhlak. Mungkin dalam bahasa lain bisa dogma, bisa teologi. Ya sebagai wacana sudah. Seberat apapun nyatanya sudah dilakukan. Seberat apapun. Bahwa dulu para ulama kita ikut menerima negara proklamasi Republik Indonesia itu adalah posisi fikih atau syariat yang revolusioner. Tidak ada di kitab-kitab itu negara bangsa yang menerima heterogenitas. Itu sudah ijtihad itu. Sudah istihad itu sudah. Baru terima kok. Semuanya terima, semuanya tanda tangan. Bahkan menghapus 7 kata jadi tanda tangan. Gak ada kitabnya itu. Itu sudah istihad. Gitu. Nah belakangan kemudian ada orang ribut-ribut lagi, ada Katus Wiryo, ada Komando Jihad dan lain-lain kan masih tidak mau terima. Tapi kemudian diulangi lagi penegasannya, misalnya dalam Muktamar NU ke 27 ya 27 di situ Bondo 84 itu dinyatakan bahwa NKRI adalah bentuk final upaya umat Islam Indonesia mengenai negara. Final itu
Yang ngomong final ini kiai, otoritas keagamaan ini, Muktamar NU jadi memberi legitimasi teologis atas NKRI. Itu artinya atas negara bangsa. Itu. Dan itu diberi kerangka fikihnya. Kenapa harus diterima? Itu dalil-dalilnya ini itu nalar fikihnya kayak apa kan dijabarkan di situ. Itu 84. Ya. Termasuk di situ bahwa kita punya kewajiban bukan hanya terkait dengan ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariah. Sedangkan dari ketiga yang sekarang disebut Kiai Said sebagai trilogi ukhuwah, dari ketiga trilogi ini yang paling fundamental adalah ukhuwah basyariah. Karena kita tidak mungkin punya ukhuwah Islamiyah kalau tidak ada ukhuwah watoniyah di dalam konteks realitas hari ini. NU sama Muhammadiyah itu kalau tidak merasa sama-sama Indonesia itu rukunnya kapan? Itu susah. Bisa rukun karena merasa sama-sama saudara sama Indonesia. Ukhuwah watoniyah tidak bisa kalau nggak ada ukhuwah basyariah. Gimana ini orang Jawa sama Papua tampangnya aja beda, sama dengan orang NTT, orang Maluku, orang Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, potongannya aja lain. Tidak mungkin bisa merasa sebagai satu bangsa kalau tidak sebelumnya merasa sebagai saudara sama manusia dalam kemanusiaan itu. Jadi kalau soal fikih, kemudian akhlak dan tasawufnya itu sudah dibangun. Kalau tasawuf lebih dulu, ada Rumi, ada Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Udah jauh sekali ke depan. Nah, yang fikih ini yang sebetulnya agak belakangan, tapi juga sudah dilakukan. Dalam ini ada proses yang kemudian bergulir sejak Muktamar NU di situ Bondo itu sampai kemudian dalam Munas di Banjar tahun 2019 Februari, alim ulama NU mengatakan itu bahwa kategori kafir tidak relevan di dalam konteks negara bangsa modern. Jadi kafir tidak kafir ya warga negara setara, baik kafir maupun non kafir. Jadi wajar ya kalau waktu tahun 45 saja para ulama kita ya dalam tanda kutip ijtihad dengan menerima bangsa dan negara. Dan saat ini kita dituntut melakukan dalam tanda kutip ijtihad yang baru lagi dalam kondisi globalisasi, dalam kondisi kompetisi bebas saat ini, atau dalam rangka relasi antar umat beragama yang mungkin tahun 45 belum dibahas secara detail ya. Ya, belum dibahas secara detail, tapi saya yakin ini ada di kepala, di dalam benak para founding fathers, termasuk para ulama kita yang terlibat di dalam mendirikan bangsa baru ini. Jadi saya katakan bahwa sekarang ini kita berada dalam tatanan, dalam world order yang masih in the making, yang belum terbentuk, dan orang masih harus bertarung tentang apa yang harus menjadi sendi-sendi dari tata dunia baru itu. Maka umat Islam harus berani melangkah lebih jauh dari sekedar wacana untuk menanggapi al-wujud al-waqi, untuk hanya menanggapi sesuatu yang ada wujud dalam realitas, tapi harus berani membangun visi tentang tata dunia yang lebih baik di masa depan itu seperti apa seharusnya. Itu harus kita pikirkan. Nah, kalau kita ingin menyumbangkan sesuatu di dalam visi tentang masa depan itu, kembali ke tadi, kita harus temukan apa yang khas Islam, yang betul-betul nanti menjadi sumbangan Islam. Kalau cuma soal kafir non kafir itu bukan khas Islam. Orang kulit putih di Afrika Selatan
pada masa apartheid. Mereka menyebut orang kulit hitam sebagai kafir. Gitu. Kelompok lain ya. Jadi ini bukan khas Islam. Kita harus temukan betul mana yang khas Islam. Bahwa pada masa lalu ada tatanan yang menjadikan kategorisasi kafir non kafir ini fundamental. Itu karena memang tata dunia yang melingkupinya menuntut hal itu. Nah, sekarang tata dunia yang seperti itu sudah runtuh, sudah tidak ada. Tapi tata dunia yang baru belum terbentuk. Inilah yang kita impikan. Ini yang harus kita pikirkan. Kita harus berani membangun visi tentang tata dunia baru. Dan kalau kita mukmin Muslim, visinya kan mesti harus visi Islam. Visi Islam itu kan kita harus temukan apa yang khas Islam yang bisa disumbangkan untuk membawa maslahat bagi seluruh umat manusia. Itu. Demikian petuah dan juga pengalaman beliau dalam mengawal banyak hal, terutama relasi antar agama dan antar iman di Indonesia. Semoga Anda menjaga kesehatan, tetap sehat, tetap berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.